para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda Suyanto.id. Ini sebuah channel yang kita bikin untuk berbagi pengetahuan dan belajar banyak hayat. Nah, kali ini kita akan membicarakan berbagai informasi terkait dengan tes calon mahasiswa PPG Prajabatang. Narasumber kita adalah Bapak Dr. Romi Siswanto MSc. Beliau adalah dari Direktorat Profesi, Direktorat Jenderal GTK, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, kita sapa dulu. Saya kira ini kita berada pada 8. Ya, 8. Kita episode ke-8 dan kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof. Yanto? Alhamdulillah, saya sedang isoman ini, Dr. Romi. Oh, semoga lekas sembuh, Prof. Ya, dengan isoman memanfaatkan kesempatan untuk memberi informasi kepada para pencari informasi terkait dengan PPG Prajabatan. Nah, kita setelah melihat para pemirsa di episode yang ke-7 ya, ini ke-8 ya, Iya. banyak pertanyaan. Tapi sebelum kita buka itu, tolong para peserta PPG Prajabatan klik subscribe jika seandainya channel ini bermanfaat untuk Anda. Dan dukung kita supaya channel ini bisa merupakan channel alternatif bagi para netizen untuk mendapatkan informasi. Nah, gini, Dr. Ron, dari mereka itu ada beberapa pertanyaan. Jadi, apakah ada program PPG ini beasiswa? Apa yang dimaksud beasiswa mereka, saya tidak tahu. Tapi jelaskan bagaimana skim pendanaan terhadap program ini. Dr. Romi. Baik, terima kasih Prof. Yanto. Baik, atas pertanyaan yang dilontarkan dari beberapa pemirsa tercinta Suyanto.id, bahwa setelah mereka dinyatakan nanti lulus pada proses wawancara, mereka kan akan melakukan nanti di awal Oktober itu perkuliahan. Nah, biaya kuliah itu 2 semester untuk PPG Prajabatan itu ditanggung oleh pemerintah, Prof. Tidak berkecil hati, jangan berkecil hati bahwa perjuangan mereka ini adalah memperjuangkan mendapatkan beasiswa yang memang cukup besar juga biayanya tuh 18 juta, Prof. Jadi dalam setahun itu mereka diberikan beasiswa pendidikan untuk para mahasiswa PPG yang dinyatakan ikut perkuliahan nanti gitu, Prof. Oke, jadi beasiswa itu akan mengcover SPP dan biaya hidup. Gimana? SPP aja sih, Prof. Biaya hidupnya tetap ditanggung oleh mereka gitu, Prof. Oke, SPP akan ditanggung oleh pemerintah. Ya, luar biasa. Jadi para peserta jangan lupa bahwa SPP ditanggung, itulah beasiswa yang diberikan. Kalau Anda memaksudkan itu adalah beasiswa. Dan tentu saja Anda masih harus mempersiapkan diri untuk biaya hidup. Misalkan di kampus-kampus di mana Anda akan menempuh PPG Prajabatan nanti. Ada satu pertanyaan lagi, Dr. Romi, yaitu gelombang 2. Ini tes substansi ini akan diadakan seperti apa? Apakah seperti kemarin atau daring atau luring atau bahkan daring? Kemarin kan luring. Apa yang akan terjadi gelombang kedua nanti? Baik, Prof. Skema nanti untuk tes substansi di gelombang kedua itu kita tetap melakukannya luring, Prof. Jadi belum ada kebijakan yang menyatakan daring. Sehingga nanti tes substansi sama persis seperti di gelombang pertama, yaitu di tempat uji kompetensi yang diselenggarakan oleh universitas yang kita tahu ada di Sumatera, region Sumatera itu ada Universitas Negeri Padang, di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan itu ada di Universitas Negeri Semarang, terus ada juga yang di Sulawesi Selatan itu Pulau Sulawesi, Kepulauan Sulawesi, Indonesia Timur dan sekitarnya itu dipegang oleh Universitas Negeri Makassar gitu, Prof. Jadi tetap mereka ada tes di tempat TUK yang sudah ditunjuk oleh kita.
Ya, UNY nggak ada ya, karena UNY tidak masuk dalam program PBG Prajabatan. Masuk Pak, tetap masuk Pak. Support UNY tetap support. UNY kan nanganin Daljab Pak, yang lebih Oh, banyak banyak juga sama. oke, oke. Ya, saya tahu. Hmm. Nah, itulah saudara-saudara, saya kira apa yang harus Anda perhatikan. Pertama, bahwa biaya untuk SPP akan ditanggung selama 2 semester. Dan saudara harus menyiapkan biaya hidup di tempat di mana Anda akan mendapatkan pendidikan di universitas-universitas di mana Anda mendaftar tadi. Nah, misalkan ini pertanyaan iseng-iseng. Kalau yang daftar kedua, itu apakah mungkin tempatnya sama dengan yang pertama? Atau di random lagi, diacak lagi, Dokter Romi? Ya, terima kasih Prof. Sebenarnya eh, tempat uji kompetensi tes substansi itu sebenarnya atas pilihan mereka sih Prof. Itu kan sudah Oke, kita sudah jadi mereka ngeklik saja tinggal di mana itu nanti misalkan dia ada di posisinya di Jogja, nanti yang paling terdekat tempat TUK-nya di Jogja itu dia akan memilih gitu. oke. Gitu. Ya, jadi Anda ketika mau tes jangan lupa klik daerah yang lebih dekat karena Betul. kalau salah klik implikasinya adalah uang. Uang betul, transportasi. Salah, salah klik harusnya Semarang, kalau klik Sulawesi itu kan bagai bumi dan langit, biayanya sangat tinggi. Begitulah ya, Dokter Romi, begitulah kesempatan ini informasi diberikan kepada para calon prajab. Memang kita sengaja menjawab eh, dikit-dikit supaya informasinya dapat sampai dengan baik. Dan orang kalau melihat video 30 menit itu males melihatnya karena merasa bahwa itu adalah berbiaya tinggi. Mudah-mudahan dengan cara ini informasi bisa sampai kepada mereka. Terima kasih Dokter Romi atas Terima kasih, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.